Assalamualaikum, senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Kali ini saya sudah bersama dokter spesialis OB-GYN yaitu Dr. Boy Rifai Pandapotan SPOG. Kita akan membahas seputar kehamilan. Langsung saja kita sapa dokternya ya udah. Halo dok, Halo, apa kabar dok? kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya dok? Sehat, Selamat datang ya dok alhamdulillah. di ruang podcast RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Iya, Boleh memperkenalkan diri dulu dok untuk sahabat OBS yang ada di rumah? oke. Halo, sahabat OBS, obrolan bareng Sita Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Boy Rifai Pandapotan Siregar, spesialis obstetrik ginekologi. Saya merupakan salah satu dokter spesialis dan dokter spesialis obstetrik ginekologi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang. Oke dok, berbicara masalah ibu hamil nih ya dok ya. Biasanya kan saya suka melihat tuh kalau ibu hamil konsul ke ruang dokter, pasti yang ditanya pertama berapa berat badannya. Nah sebenarnya berat badan ideal ibu hamil itu berapa sih dok? Iya, terima kasih. Jadi kalau berbicara mengenai berat badan ibu hamil selama hamil, ibu hamil itu mesti tahu dulu berat badan dia sebelum hamil. Nah, jadi berat badan dia sebelum hamil itu dia mesti tahu juga body mass index-nya, indeks massa tubuhnya. Cara mengetahuinya gimana? Jadi rumusnya itu body mass index itu berat badan yang dalam satuan kilogram, kemudian dibagi dengan tinggi badan ibu itu tersebut dalam satuan meter, kemudian dikuadratkan. Gitu. Jadi dia kalau dia itu sebelumnya itu beratnya misalnya termasuk dalam, jadi nanti dari hasil body mass index itu ada 4 parameter ya. Nanti hasilnya kalau dia di bawah 18,5 itu termasuk underweight, kurus banget. Kurus banget. Kemudian kalau di antara 18,5 sampai dengan 24 itu biasanya dia termasuk normal weight. Kemudian kalau di atas 24 sampai 30 itu biasanya dia overweight. Kemudian di atas 30 itu biasa termasuk obesitas. Jadi itu dihitung dulu pada saat dia sebelum hamil. Kemudian kalau dia mau naik berapa kilo selama hamil, dia harus bergerak dari body mass index dia sebelum hamil. Kalau dia termasuk underweight, di bawah 18,5 tadi hasil BMI-nya itu dia bisa naik berat badannya antara 16 sampai 22 kilo. 16 sampai 22 kilo ya? Iya, kalau dia termasuk normal weight, dia di antara 12 sampai 16 kilo selama hamil. Ya, 9 bulan selama hamil. Kemudian kalau dia overweight, boleh naik itu antara 8 sampai 12 kilo. Kalau dia obesitas, ya boleh naik itu hanya antara 5 sampai 8 kilogram. Oh, jadi sebenarnya ibu hamil itu tidak boleh terlalu kurus dan tidak boleh juga terlalu gemuk ya dok ya? Iya. Lalu ciri-ciri kehamilan yang sehat dan normal itu yang seperti apa dok? Ciri-ciri kehamilan yang sehat dan normal itu ya pertambahan berat badannya ya sesuai ya dengan sesuai dengan usia kehamilan dia. Jadi kalau bisa sih tiap minggu itu naik berat badannya itu ya 500 miligram sih ya. Jadi setengah kilo lah gitu. Setengah kilo. Kalau dia emang tadinya overweight atau underweight, kalau dia overweight naiknya itu bolehnya antara 200-300 miligram. Kemudian kalau dia 200-300 gram ya. Kejadian kilogram nanti 1000-nya ya. Kemudian kalau dia itu udah termasuk underweight itu antara boleh 700 sampai 800 gram. Jadi kalau bisa setengah kilo dia naik setiap minggu. Itu untuk normal lah, kita ambil yang normal-normal aja. Jadi pertambahan berat badannya seperti itu. Jadi nanti di akhir kehamilan ya paling-paling naiknya antara 12 sampai 16 kilo. Kemudian kita ikuti juga pertambahan berat badan janinnya dalam janinnya berapa.
ya. Ya kan ada tabel ya, kita sebagai dokter kandungan juga ya hafallah berat badan janin itu di kehamilan, 12 minggu berapa, 16 minggu berapa, 20 minggu berapa, 24 minggu berapa. Berarti kalau di antaranya kita bisa memperkirakan, kira-kira berapa, misalnya di 20 minggu itu kan biasanya kan 380 gram, heeh. Kemudian di, 24 minggu itu berat badan janin harus 680 gram. Jadi kalau kita di antara 22, 23 minggu itu ya 500, 400 gram, itu berarti sesuai dengan usia kehamilan dia pada saat itu. Kalau bisa kan janinnya jangan sampai naiknya jauh banget gitu Nah, ya, iya Dok ya. heeh. Karena waspadanya gini, kalau misalnya nanti di akhir kehamilan, bisa-bisa nanti jadinya, diabetes gestasional ataupun nanti jadi preeklamsi, maksudnya kenaikan tensi itu loh yang Iya, heeh. disertai dengan adanya protein pada pemeriksaan urin. Kemudian juga bisa menyebabkan makrosomia. Makrosomia itu kan, bayinya gede banget. Kemudian kalau misalnya nanti pada saat lahiran, takutnya terjadi distosia bahu. Artinya karena janinnya gede banget, kadang-kadang di bahu ini nyangkut pada dinding vagina ibunya, akhirnya nggak bisa keluar, yang keluar kepala doang. Itu juga berbahaya. Berbahaya ya Dok ya? Kemudian, ciri kehamilan sehat lainnya ya, mungkin ya ada pembesaran payudara ya, karena kan dia juga ada persiapan ASI. Jadi, sudah mulai tubuh itu memproduksi ASI untuk persiapan kelahiran bayi, akhirnya payudara juga udah mulai membesar. Kemudian juga gerakan janin ya, di trimester kedua udah mulai dirasakan. Biasanya pada ibu hamil, anak pertama, biasanya merasakan gerakan janin itu di usia kehamilan 22, 23 minggu gitu. Kalau misalnya nanti kehamilan yang kedua dan keempat dan ketiga dan seterusnya, itu biasanya mulai dirasakan gerakan janin udah lebih awal. Biasanya di 17 minggu, 18 minggu udah mulai terasa gerakan janin ya. Kemudian juga, detak jantung janin juga udah mulai dideteksi ya pada usia kehamilan, mmm, biasanya sih ada yang udah 6 minggu udah kedengeran ya via USG, kemudian ya paling telat-telat maksimal 8 minggu udah harus ketahuan detak jantung janinnya, kemudian juga ya setelah itu biasanya detak jantung janin itu berkisar antara 120 sampai 160. Takutnya kalau dia lebih dari itu atau kurang dari itu mungkin ada janin yang nggak sehat dalam rahim ibunya. Jangan sampai Mhm. itu terjadi ya Dok ya. Iya. Nah ini kan Dok ya, kan Mhm. biasanya kalau ada pasangan suami istri, dia kan ingin Mhm. merencanakan kehamilan. Kenapa sih kehamilan itu harus benar-benar direncanakan dan apa-apa yang perlu diperiksakan dulu Dok? Iya, terima kasih. Jadi, kalau bisa sih ya, kalau memang, sebenarnya kriteria infertil itu, sudah setahun, berumah tangga Iya, ya, heeh. heeh, maksudnya sudah menikah. Kemudian berhubungan teratur, rutin, ini kriteria hubungan yang teratur, rutin itu awam kan banyak belum tahu ya. Iya, Ya heeh. biasanya antara 2 sampai 3 kali seminggu, kemudian tanpa kontrasepsi, tanpa KB maksudnya juga, tapi belum ada menghasilkan keturunan, ya. Jadi kalau untuk persiapannya, seperti yang saya sudah pernah, paparkan sebelumnya yaitu, jadi kalau bisa sih kalau misalnya memang mau ini ya, mau hamil yang bagus, ya periksa analisa sperma, kemudian juga, si pasangan yang perempuan, USG dulu transvaginal, Mhm. kemudian juga, HSG. HSG itu hysterosalpingografi. Hysterosalpingografi itu tujuannya untuk melihat apakah ada sumbatan atau enggak di saluran tubanya itu. Karena pada saat hubungan seksual kan, Iya Dok. sperma itu kan menyemprotkan sperma, dia harus lewat di tuba falopi itu, maksudnya, kuping rahim perempuan itu supaya ketemu di ujungnya itu untuk Mhm. terjadi perikatan antara sel sperma sama sel telur, Jadinya ya. pembuahan ya Dok ya? Jadi yang perlu dikonsumsi ya sebaiknya sih ini ya, asam folat Asam ya, folat. heeh. Ya boleh laki-laki perempuan Mhm. boleh, ini Iya. konsumsi asam folat, tujuannya supaya, spermanya juga, bagus motilitasnya, kemudian ya sel telur yang dihasilkan juga mudah-mudahan juga, bagus mumpuni untuk dibuahi, kemudian juga, apa namanya, konsumsi vitamin D ya. Vitamin D itu fungsinya juga, sama ya kurang lebih, biasanya juga untuk melincahkan sperma, kemudian juga,
sel telurnya juga menjadi lebih baik untuk, layak dibuahi oleh sperma. Kemudian, ada beberapa ya, yang olahraga teratur ya, olahraga teratur banyak sekali mungkin Pak Sutri yang memang, tidak rutin berolahraga ya, heeh. Jadi kalau bisa sih 30 menit sampai 1 jam itu dalam sehari adalah berolahraga ya. Jadi tubuh yang sehat juga mempengaruhi ya, Dok, ya? Iya, jadi siklus produksi spermanya, kemudian juga siklus haidnya teratur. Oke. Karena kan kalau dia memang haidnya nggak teratur, takutnya dia nggak ada ovulasi nih, nggak ada Iya. penetasan sel telur. Jadi kalau sel telurnya nggak ada yang menetas, apa yang mau dibuahi? Iya iya, bener Ya bener, gitu. Dok. Sperma juga, kalau kitanya rajin ya, olahraga gitu ya, olahraga apa aja, asal jangan olahraga sepeda lah ya. Oh, iya iya, Karena jangan ya. sepeda itu biasanya, daerah kemaluan laki-laki itu jadi kurang bagus, panas, kemudian biasanya sperma cepat mati. Oh, Iya, kalau gitu kalau juga ya, bisa Dok, olahraga ya. yang lain ya, olahraga mungkin ya berenang, Jogging, jogging berenang. bisa, berenang bisa, lari maraton gitu ya bisa ya. Kemudian ya mungkin fitness, angkat berat juga atau kardio, treadmill juga ya, itu juga mendukung ya. Kemudian Oke. istirahat juga nih, istirahat Istirahat yang yang cukup cukup. ya, Dok, ya? Iya, Heeh. kadang-kadang juga mungkin karena olahraga melulu, kerja melulu, istirahat kurang, jadi nggak ada Jadi capek, terlalu waktu. capek juga nggak bagus ya, Dok, Iya, ya? metabolisme tubuh itu nggak ada waktu untuk memproduksi. Pada saat kita tidur itulah di situ diproduksi semua, yang tadinya kita udah, lakukan aktivitas sehari-hari, pada saat recharging itu tubuh kita, di situlah semuanya pembentukannya itu terjadi. Jadi kalau bisa istirahat jangan sampai kurang. Iya. Kemudian kelola stres juga ya, Oh, kadang-kadang kelola stres juga ya? stres juga mempengaruhi, kesuburan ya, kalau bisa memang stres itu pasti ada. Pasti, Dok, setiap Heeh. manusia mungkin tingkat stresnya yang berbeda-beda, Dok, ya? Iya, jadi nggak mungkin dihindari, Iya iya iya, dikelola. dikelola. Mhm, Oke, Dok, berbicara soal masalah tadi trimester ya, Dok, ya, ada trimester 1, 2, dan 3. Apa sih yang mhm. terjadi di dalam kandungan selama masa trimester itu, Dok? Ya. Jadi yang terjadi itu biasanya ya mungkin kalau trimester pertama, Mhm, itu ya mungkin karena, ada perubahan hormon nih, perubahan ya hormon. heeh, yang tadinya mungkin estrogen kuat sekali pada ibu yang sebelum hamil, karena kan dia mens setiap Iya, bulan. Pada saat dia udah mulai, hamil, kan itu progesteron sama beta HCG meningkat. Ya mungkin yang terjadi adalah, morning sickness sih. Itu yang paling sering mhm. terjadi ya, 70% ibu hamil mengalami morning sickness. Jadi mual muntah Mual ya, muntah itu pasti ya, Dok, ya? iya Gejala mual 70% ya, muntah ya? heeh. Ada juga sih yang enggak. Jadi itu ya memang tiap-tiap individu beda-beda, Mmm, tapi 70% mengalami, mual morning dan muntah itu. sickness. Iya, kemudian, mungkin juga, terjadi karena progesteron meningkat, mungkin ya ada, nyeri pada perut bawah ya, kemudian mungkin mudah lelah Lelah ya. juga ya kalau ibu hamil Heeh, gitu. kemudian mungkin ya cepat ngantuk, kemudian juga dia mudah lupa, itu pengaruh hormon progesteron pada saat awal kehamilan. Kemudian ada juga hormon estrogen juga meningkat, Mhm. itu biasanya juga menyebabkan keputihan, kemudian mungkin, mimisan, kemudian juga mungkin air liur jadi bertambah. Itu karena Mmm, estrogen itu dia, melebarkan pembuluh darah. Iya, jadi karena melebarkan itu, pembuluh darah, jadi cairan yang ada itu seperti darah maupun cairan yang lain dalam tubuh itu jadi lebih mudah keluar. mhm. Heeh, makanya manifestasi klinisnya menjadi keputihan, ataupun mungkin mimisan, ataupun mungkin juga, hipersalivasi, artinya air liur berlebih. Pada orang mual muntah kan biasa air liur berlebih juga. Berlebih ya? Kemudian itu trimester pertama ya. Iya, mungkin yang terjadi dalam rahim juga, pada saat itu terjadi pembentukan ya, pembentukan, bayinya itu, pembentukan panca indera, pembentukan jantung, paru-paru, alat kelamin, semualah ya, kulit, kemudian ya, apalagi nih, organ tubuh lah, pada saat itu yang pertama itu semuanya organogenesis, artinya pembentukan organ-organ tubuh bayi, ya. Kemudian kalau di trimester kedua, sudah mulai dirasakan gerakan biasanya. Gerakan ada suatu gerakan di Iya, tubuh kita itu ya, Dok, kalau yang ibu saya hamil? bilang tadi, heeh, kalau Mhm misalnya ada kehamilan pertama, mhm. itu biasanya,
gerakan janin itu dirasakan pada usia kehamilan 22, 23 minggu. Tapi kalau sekiranya udah hamil kedua, hamil ketiga, itu biasanya, gerakan janin mulai dirasakan pada usia kehamilan, 17, 18 minggu, ya, heeh. Kemudian, ya detak jantung udah mulai berdetak. Berdetak dia berarti di Iya. trimester kedua itu ya, Dok, ya? Heeh, trimester 1 sih udah, cuman mulai teratur itu trimester Kedua. kedua, iya. Kemudian juga mungkin, trimester 2 itu Ketiga, trimester ketiga heeh lagi ya, heeh. trimester ketiga itu, biasanya tulang sudah mulai permanen terbentuk ya, heeh. Udah mulai Jadi janin itu udah mulai kuat ya, Dok, ya? udah mulai kuat, kemudian juga mungkin, janin udah mulai pernafasannya udah mulai bagus ya, kadang-kadang ada juga terasa cegukan gitu ya, itu biasanya paru-paru janin mulai mengembang, heeh. Mulai ada lebih tanda-tanda kehidupan lagi di dalam Iya, janin itu ya, Dok, kadang ya? kalau kita lihat dari USG itu janin udah mulai ada kayak, ekstensi gini ya, jadi Mhm. terasa mungkin Lalu tadi berbicara tendangan-tendangannya. soal USG ya, Dok, ya. Mhm. Idealnya USG itu dilakukan pada ibu hamil di trimester 1, 2, atau 3, Dok? Dan berapa kali melakukan USG itu sebaiknya? Sebenarnya sih kalau dari, WHO ya, biasanya sih USG itu di trimester pertama tuh 1 kali, Mhm. kemudian trimester kedua itu, 2 kali, trimester 3 itu 5 kali. Cuman kita biasanya sih fleksibel ya, jadi kita, eee, mengikut, kebiasaan yang sudah pernah kita ini ya, maksudnya dengan kebiasaan tersebut kita sudah mampu mendeteksi secara adekuat, kesehatan ibu dan janin. Jadi biasanya kita kalau misalnya dari tes pack positif, Mhm. itu biasanya, mulai melakukan, tes, USG. Biasanya USG transvaginal sih, karena kan Mhm. di bawah 10 minggu, itu kalau terlalu kecil, kalau kita pakai USG yang abdominal, yang dari perut, itu biasanya kurang bisa terdeteksi secara akurat. Jadi kalau bisa USG transvaginal, itu dapat dilakukan seawal-awal mungkin tuh usia 4 minggu kehamilan. 4 minggu. Iya, kemudian nanti mungkin baru terlihat kantong doang, coba ulang 2 minggu kemudian, diharapkan sudah terlihat janinnya sama detak jantung bayinya. Mhm. Berarti itu banyak ya, Dok, melakukan USG? Terus kan Eee ada juga yang mhm. bilang nih, nggak boleh terlalu sering karena faktor pengaruh radiasinya itu juga nggak baik untuk janin, Dok. Oh, Heeh. iya, ini pertanyaan yang sering banget sama ibu Iya. hamil ya, iya. Jadi kalau USG itu sebenarnya sih tidak mengandung zat-zat radioaktif, Oh, jadi sebenarnya heeh. nggak berbahaya dan nggak mempengaruhi, Dok? Enggak Nggak lah, masalah mau USG juga berapa kali gitu, banyak juga nggak apa-apa? enggak. Jadi Iya. dia itu, memakai gelombang suara, namanya Oh. SON, jadi ultrasonografi. Jadi dia tidak menyebabkan radiasi seperti sinar ronsen. Jadi kalau USG itu boleh sehari 5 kali pun nggak ada Jadi masalah. aman-aman aja ya, Dok, ya? Aman, dia kan jadi gelombang suara di-relay jadi visual, heeh, jadi kita bisa ngelihat di sini nih, oh itu anak saya gitu. Mmm. Tadi kan juga, Dok, ya dibahas tadi di awal ibu hamil itu bagusnya mengkonsumsi asam folat. Nah, Mhm. sebenarnya dilakukan mengkonsumsi asam folat itu di awal kehamilan atau di akhir kehamilan atau selama masa kehamilan, Dok? Sebenarnya sih, kalau kita lihat teori ya, Mhm. itu biasanya sih asam folat itu dikonsumsi dari mulai awal kehamilan, sampai dengan kehamilan 20 minggu. Jadi ada juga beberapa dokter spesialis kebidanan yang menganjurkan cuman sampai, usia kehamilan 20 minggu, selesai gitu asam folatnya. Tapi, apa namanya, kalau kita mau sempurna ya, Mhm. sebaiknya sih Untuk janin kita kan ya, Dok, pasti tuh heeh. ingin setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk janinnya ya, Dok, Iya, ya? jadi kalau bisa sih sampai akhir kehamilan. Sampai akhir kehamilan Iya, ya, sampai Dok, usia ya? kehamilan 9 bulan lah, 36 sampai 40 minggu Mmm. gitu. Lalu Heeh. selain asam folat, apa sih yang harus dikonsumsi ibu hamil makanannya itu yang baik-baik untuk janinnya itu, Dok? Oh iya, Mhm. jadi kalau sekiranya makanan itu ya, yang penting sih yang tinggi protein ya, karena protein itu dia membangun membangun sel-sel yang sedang mau tumbuh jadi lebih bagus, kemudian sel-sel yang rusak menjadi sel-sel yang baru. Jadi terutama tuh tingginya pada putih telur sama ikan sih, itu yang Ikan ya, tinggi ikan. protein Iya, ya. benar. Tapi kalau kita lihat dari ininya dosis, untuk, apa namanya, apa namanya, vitamin hamil
Ya kalau asam folat itu ya kalau bisa sih antara 600 sampai 800 mikrogram per hari. Kemudian kalau kalsium antara 1.200 sampai 1.500 miligram per hari. Kemudian, konsumsi yang lain ya ini ya, apa namanya, vitamin D. Vitamin D kalau bisa antara 1.000 sampai 2.000 unit per hari. Kemudian juga DHA 225 miligram per hari. Kemudian kalau bisa sih, Aspilet ya. Aspilet ya, Dok, ya? Iya, itu obat pengencer darah, terutama, pada ibu hamil dengan riwayat pernah keguguran ataupun juga, pernah IUFD, artinya pernah janinnya meninggal dalam kandungan. Itu ya antara 80 sampai 160 miligram per hari. Dia kalau 80 kan 1 tablet, boleh 2 tablet jika memang darahnya beku sekali. Makannya tadi vitamin, buah, sayuran mungkin ya, Dok, ya? Iya, itu Terus tuh juga. aku pernah dengar juga katanya kalau ibu hamil itu jangan terlalu banyak makan es krim gitu, nanti bayinya gede nggak bisa keluar gitu, Dok. Sebenarnya ibu hamil tuh boleh nggak sih, Dok, minuman dingin, makan es krim gitu? Sebenarnya kalau ini, kalau dia, bayi besar atau enggak itu tergantung kalori yang diasup sih ya, Mhm. heeh. Tapi, apa, analoginya seperti ini, kalau kita minum yang dingin, jadi tubuh kita ini berjalan pada suhu yang panas. Jadi kalau kita sering minum air hangat atau Mhm. air panas, itu biasanya akan mengikuti metabolisme tubuh kita. Kemudian kalau kita sering minum yang dingin, metabolisme kita jadi kan panas, kita minum sering dingin. Jadi lambat metabolisme itu, Oh, akhirnya iya iya kitanya iya, jadi kembang sendiri, heeh, heeh, jadi gendut sendiri gitu. Jadi nggak usah hamil pun, ya kita yang sering minum air es pun kadang-kadang ya suka jadi gemuk iya, dibanding orang yang suka minum air hangat. iya bener. Jadi kalau kalau tambah lagi hamil, ya ada kemungkinan mungkin ya metabolisme berjalan lambat, akhirnya bayinya jadi agak Mhm. besar. Ya itu sih sebenarnya. Iya iya, Dok. Heeh, Tadi juga berbicara masalah hormon ya, Dok, ya. Apa mhm, sih emang hormon ibu hamil itu suka berubah-ubah dari yang tadinya kan sebelum hamil dia tuh nggak aneh-aneh gitu, nggak mual, nggak pengen muntah, mhm. pusing, tapi tiba-tiba saat hamil dia jadi hormonnya tuh jadi pusing, mual, dan itu boleh nggak sih, Dok, mengkonsumsi obat pereda mual dan pusing? Iya, sebenarnya sih boleh ya, tapi yang paling aman itu adalah, parastamol sih ya, Oh, nggak apa-apa itu heeh. aman ya, Dok, ya? Iya, parastamol itu paling aman untuk obat pereda nyeri, pusing, ataupun mungkin ya, kurang enak badan gitu ya pada ibu hamil ya. Dia kategorinya kategori A ya, jadi dia paling aman untuk Jadi nggak masalah tuh konsumsi parasetamol nggak ngaruh ke mmm. janin si ibu itu? Iya, tapi kalau memang, ternyata, ini banget ya, nyeri banget Mhm. sekiranya ibu-ibu, "Dok, saya ini kok kayaknya perut bawah saya ini kayaknya sakit banget," gitu, sehingga saya sulit aktivitas gitu Mhm. ya. Kadang-kadang ya beberapa kalau di atas 20 minggu sebaiknya ya, itu kalau dia nggak kuat juga dengan paracetamol, bolehlah dikasih obat pereda nyeri. Tapi sebenarnya obat pereda nyeri itu kategori C, artinya dia itu, kalau nggak digunakan lebih bagus, tapi kalau digunakan, iya pada percobaan dengan binatang dia nggak ada, dia berefek buruk gitu. Tapi Mhm. kalau dengan manusia, dia belum pernah terbukti buruk gitu. Jadi kalau bisa sih, ya kalau memakai obat-obat pereda nyeri itu sebaiknya di atas 20 minggu, kalau mau di bawah 20 minggu pun ya saya bilang tuh kategori C. Artinya dia sebenarnya kalau dia nggak digunakan lebih bagus, tapi kalau digunakan dia ya memang untuk meredakan nyeri yang sangat hebat yang ibu hamilnya nggak bisa aktivitas banget gitu. Tapi kalau bisa sih pakai paracetamol dulu. Parasetamol dulu. Mhm, Nah kan kalau misalkan tadi seorang ibu hamil tiba-tiba dia sakit, demam, flu, mmm. apakah janinnya juga ikut jadi sakit, lemah juga nggak sih, Dok? Ah, pada dasarnya sih ya bisa dibilang seperti itu ya, karena kan, Mempengaruhi janin juga itu ya? kan heeh, mendapat asupan dari Dari yang ibu makan ibunya. ya? Heeh. Iya, Jadi kalau jadi ibunya sakit juga dia juga terpengaruh ya, Dok, ya? iya pastilah. Mmm. Nah, Oke, itu dia. Nah, mhm, jika, ada ibu-ibu hamil, sahabat OBS yang di rumah ingin berkonsultasi langsung dengan dokter, bisa mhm. dihubungi kapan, Dok? Oh Ada iya, di RSUP Dokter Sitanala ini? oh iya, terima kasih. Jadi, saya ini, hari poliklinik saya
di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala, itu harinya hari Selasa dan hari Kamis. Jamnya jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Karena ada 2 shift ya Ada 2 sehari. shift, Jadi nanti oke. jam 12 siang udah dokter lain. Jadi kalau bisa kalau kamu ke saya pagi, hari Selasa sama Kamis. Kemudian ya saya setiap hari ada di Sita Nala sih, cuman hari lain saya operasi. Oh, Ataupun hari di operasi. ruangan, mungkin ada yang melahirkan gitu. Atau ada bimbingan dengan koasisten, karena di rumah sakit kita kan rumah sakit pendidikan nih. Senin sampai Jumat ya Dok Ada ya? Ada ada terus. Nah, terus, iya. itu dia tadi pembahasan kita mengenai seputar kehamilan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Terima kasih ya dokter sudah Iya. menyempatkan hadir. Semoga informasi tadi bisa berguna dan bermanfaat untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Iya. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa. Sita Nala hebat, masyarakat Masyarakat sehat. sehat.